Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan program hari ini. Kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana mukjizat pertama kali terjadi di Kana. Bapak Ibu, mukjizat pertama kali adalah air menjadi anggur. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Bapak Ibu kita bisa buka, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitabnya. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yang Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini mukjizat pertama kali yang terjadi di Kana Galilea. Kalau kita melihat, saya mencatat ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Kalau di ayat 11 dikatakan bahwa ini mukjizat pertama yang terjadi, kejadian Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dikatakan bahwa ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana dan di Galilea sebagai yang pertama. Mukjizat yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kisah ini menceritakan di mana ada seorang yang mengadakan pesta. Di mana adat orang Yahudi bahwa ketika mereka mengadakan pesta biasanya sampai 7 hari. Mereka menyambut tamu-tamunya. Dan yang paling biasanya yang paling utama adalah yang dihidangkan itu adalah anggur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pesta itu sudah berlangsung di hari yang ketiga, Yesus dan ibunya datang ke situ. Dan di situ terjadi kekurangan anggur. Bapak Ibu, kalau di suatu pesta dan kemudian di situ yang dihidangkan habis, pasti akan malu sekali Bapak Ibu. Tamu sudah datang, tetapi hidangannya habis, pasti si tuan rumah itu pasti akan malu. Nah, disinilah akhirnya mukjizat itu terjadi. Kita lihat Bapak Ibu, hal-hal apa yang membuat atau mengakibatkan mukjizat itu bisa terjadi. Saya melihat di ayat yang ke-5 dan 6 ini sangat luar biasa. Respon dari
Ibu Yesus ini sangat luar biasa. Mungkin kalau saat ini ketika ada orang sedang mengadakan pesta, kemudian kehabisan yang dihidangkan, mungkin kita akan membuli. Kita akan ngomong, wah gimana, enggak persiapan, enggak gini, pasti seperti itu. Tetapi respon Ibu Yesus sangat luar biasa. Ada belas kasihan untuk menolong si orang yang sedang mengadakan pesta ini. Di ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan seperti ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurutnya ada orang Yahudi, adat orang Yahudi masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, sebelum di ayat ke-5-6, kita lihat di ayat yang ke-3-4. Saya akan melihat ke ayat yang 3-4. Dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita membaca terus, dikatakan bahwa Ibu, waktuku belum tiba. Yesus, ketika Ibu Yesus mengatakan, mereka kehabisan anggur. Dia ngomong sama Yesus. Kemudian Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mencatat seperti ini Bapak Ibu. Ketika Ibu Yesus datang ke pernikahan itu, dan ketika dia melihat kejadian itu, kemudian timbul belas kasihan. Untuk membantu, untuk menolong orang yang mengadakan pesta itu, sehingga dia harus ngomong kepada Yesus bahwa kalau bisa ditolong. Tetapi Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Yang pertama saya mencatat bahwa memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah memiliki hati yang berbelas kasihan. Jadi Maria memiliki hati yang berbelas kasihan, sehingga dia minta kepada Yesus untuk menolong. Tapi kemudian yang kedua adalah, kita baca di ayat 5-6 yang sudah saya baca tadi, bahwa ketika Maria memiliki belas kasihan itu, kemudian ayat yang ke-5 dan 6 adalah Maria mengatakan kepada murid-muridnya, apa yang dikatakan Yesus itu adalah nanti kerjakan. Apa yang dimintanya nanti kerjakan. Ya. Yang kedua adalah memiliki ketaatan kepada Tuhan. Maria meletakkan dasar yang benar kepada murid-muridnya. Jadi yang pertama adalah memiliki belas kasihan, kemudian yang kedua adalah memiliki ketaatan. Maria meletakkan dasar-dasar yang benar sehingga mukjizat itu bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya belas kasihan, kemudian yang kedua adalah adanya ketaatan. Dia mengatakan pada muridnya, nanti kalau Yesus ngomong apapun, nanti kerjakan. Bayangin Bapak Ibu, dia meletakkan dasar yang luar biasa. Dan murid-muridnya mengerjakan. Kemudian yang selanjutnya saya mencatat, yang selanjutnya adalah semangat untuk mengerjakan. Di ayat yang 7-8, disitu katakan seperti ini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Lalu mereka pun membawanya. Ketika saya mencatat adalah semangat untuk mengerjakan. Ketika Maria mengatakan, nanti kalau Yesus minta apa saja kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah mereka semangat mengerjakan itu. Dan kita lihat mukjizat terjadi pertama di situ. Mukjizat pertama di Kana Galilea, air menjadi anggur. Karena apa? Satu, ada belas kasihan, ada ketaatan, dan ada semangat untuk mengerjakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu mukjizat yang terjadi di Kana di Galilea itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saat ini mungkin kondisi kita saat ini seperti ini, banyak virus, banyak hal-hal yang mungkin menghimpit kita. Tapi saya rindu mukjizat di Kana itu boleh terjadi atas Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, ataupun Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Mari
alami satu perjalanan hidup dengan Tuhan. Mari miliki ketaatan kepada Tuhan. Mari miliki semangat untuk mengerjakan. Mari miliki belas kasihan. Supaya mujizat boleh Bapak Ibu alami walaupun dalam kondisi sekarang ini. Tetapi saya percaya ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita semangat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, ketika kita ada rasa belas kasihan, Tuhan akan menyatakan mujizatnya atas Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tidak hanya sekedar mujizat yang di Kana, tetapi Bapak Ibu bisa mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kejadian mujizat air menjadi anggur di Kana itu Tuhan, boleh juga kami alami di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mungkin saat ini kehidupan kami dengan adanya virus corona ini kami sangat terbatas Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memiliki iman, ketika kami memiliki belas kasihan, ketika kami memiliki semangat, ketika kami memiliki ketaatan kepada Tuhan, mujizat itu boleh kami alami, mujizat boleh jemaatmu alami Tuhan. Mereka boleh mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupannya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sangat percaya itu Tuhan. Mujizat yang terjadi di Kana boleh dialami oleh anak-anak Tuhan. Boleh dialami oleh jemaatmu yang di rumah, pemirsa yang di rumah yang melakukan firman Tuhan. Mereka yang setia, mereka yang semangat mengerjakan, mereka yang memiliki ketaatan kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang terbeban Engkau beri jalan keluar Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka yang kekurangan Tuhan berkati, mereka berlimpah-limpah berkatnya Tuhan. Dan mereka bisa melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di dalam hidup mereka. Walaupun di dalam kondisi krisis seperti ini Tuhan. Walaupun di dalam kondisi virus corona yang sekarang ini Tuhan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka setia, ketika mereka taat, ketika mereka ada belas kasihan, ketika mereka semangat untuk mengerjakan apa yang menjadi firman Tuhan, mereka mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian kami hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.